Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu dan marilah kita belajar bersama-sama tentang tema 4 yaitu globalisasi, mata pelajaran SPDB dan ini adalah mata pelajaran di kelas 6. Sudah tahu tentang reklame? Ya, hari ini Ibu akan mengajarkan kepada kalian tentang pengertian reklame, ciri-ciri reklame, apa saja tentang reklame. Simak baik-baik video berikut ini. Jangan lupa, siapkan alat tulis kalian ya. Pertama, yaitu kita harus mengenal dulu apa yang dimaksud dengan reklame. Reklame adalah salah satu bentuk ajakan atau pemberitahuan kepada orang lain. Tentunya reklame ini memiliki tujuan. Apa sih tujuan dari reklame ini? Tujuan reklame ini digunakan untuk menawarkan dan mengajak pembaca agar mengikuti anjuran atau membeli produk yang ditawarkan dan meyakinkan bahwa barang yang ditawarkan berkualitas dengan baik. Nah, apa saja sih bentuk-bentuk dari reklame? Sebelumnya, kalian harus mengetahui dulu ada 2 jenis reklame yang didasarkan pada tujuan pengadaannya. Yang pertama adalah reklame komersial, yang kedua adalah reklame non-komersial. Ibu akan memberikan penjelasan kepada kalian lebih detail satu persatu. Kita mulai dari reklame komersial. Reklame komersial adalah reklame yang sifatnya menawarkan barang dan produk dan biasanya digunakan oleh para pedagang. Nah, di sini contoh dari reklame komersial itu bisa kita lihat di surat kabar, televisi, website, CD, DVD, radio, bahkan banyak sekali reklame komersial ini yang dipampang di pinggir jalan. Berikutnya, apa saja unsur dari reklame komersial? Yang pertama, tentunya teks dan bahasa yang baik. Kemudian, gambar ilustrasinya tentunya harus menarik. Berikutnya adalah layout atau background bagian belakangnya itu warnanya harus sesuai, harus tepat agar mencolok sehingga orang-orang itu tertarik untuk membaca. Bagaimana dan apa saja contoh dari reklame komersial? Coba kalian perhatikan. Ini adalah salah satu contoh yang sudah Ibu siapkan untuk kalian. Ada yang lainnya lagi. Nah, ini dia. Ini salah satu reklame yang memang dibuat dan diletakkan di sudut-sudut jalan sehingga bisa dilihat dan menarik orang untuk membelinya, untuk membacanya, untuk menggunakannya. Nah, ini tentang reklame komersial. Oke, Ibu lanjutkan ya. Berikutnya, kalau tadi kita membahas tentang reklame komersial, yang ini Ibu akan membahas reklame non-komersial. Apa sih yang dimaksud dengan reklame non-komersial? Reklame non-komersial adalah reklame yang bersifat mengajak orang lain untuk berbuat sesuatu atau memberi anjuran yang baik. Nah, di sini apa saja contoh dari reklame non-komersial? Nah, seperti contoh iklan non-komersial, iklan himbauan untuk berhenti merokok, iklan anti narkoba, iklan pemanasan global, iklan bijak pembayaran pajak, iklan keluarga berencana, bahkan iklan-iklan yang lainnya. Yang intinya memberikan anjuran kepada orang lain agar lebih baik atau mengajak orang lain untuk berbuat sesuatu. Bentuk iklan non-komersial apa saja? Yang pertama adalah baliho. Yang kedua adalah brosur. Tentunya kalian sudah tahu apa perbedaan dari baliho dan brosur.
Baliho adalah reklame yang berisi tulisan dan gambar informatif yang mengajak masyarakat melakukan suatu gerakan, mengajak masyarakat untuk melakukan sesuatu. Kalau brosur bentuknya itu seperti lembaran, selembaran, biasanya agak kecil. Nah, ini biasanya disebarkan di ujung-ujung jalan. Isi dari brosur adalah informasi yang lebih rinci dan jelas mengenai suatu ajakan atau gerakan tertentu. Nah, bentuk iklan non-komersial tidak hanya baliho dan brosur. Ada juga spanduk, ada juga poster. Bentuknya hampir sama. Biasanya spanduk ini kalian banyak jumpai pada saat pemilihan kepala daerah. Banyak sekali calon-calon pemerintah, calon-calon yang ikut dan memampangkan wajahnya dengan visi dan misi yang dipasang di pinggiran jalan. Oke, kalian sudah tahu ya tentang bentuk atau contoh dari iklan non-komersial. Berikutnya, reklame yang berdasarkan medianya. Ini dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah reklame audio, di mana reklame audio ini tentunya menggunakan media suara atau bunyi tertentu. Yang kedua adalah reklame visual, di mana reklame visual ini menggunakan gambar, baik gambar diam maupun gambar bergerak. Animasi tentunya. Nah, yang ketiga adalah reklame audiovisual. Artinya, reklame yang menggabungkan penggunaan media suara atau bunyi tertentu dan menggunakan gambar, baik gambar diam maupun gambar bergerak. Oke, sudah paham tentang reklame yang berdasarkan medianya. Berikutnya ini adalah ciri-ciri dari reklame. Apa saja ciri-ciri reklame? Yang pertama adalah berisi informasi, membujuk, atau mengajarkan kepada masyarakat. Yang kedua, menggunakan kata-kata yang menarik agar pembaca berminat dan tertarik. Yang ketiga, terdapat slogan di dalamnya. Slogan adalah kalimat pendek yang menarik dan mudah diingat oleh pembaca. Yang keempat, terdapat gambar atau ilustrasi untuk membuat reklame lebih menarik. Dan yang terakhir, tata letak antara tulisan dan gambar tentunya terlihat rapi. Bagaimana anak-anak? Sudah mulai kalian tahu, kalian pahami tentang apa yang dimaksud dengan reklame dan apa saja bentuk dari reklame serta dari ciri-ciri reklame. Semoga video ini bermanfaat buat kalian dan sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.